Eksekusi kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan karena 6 kali pemanggilan. Anda melihat sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal. Itu juga kita sedang tanyakan ke kejaksaan gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Nah, itu pendapatnya penasihat hukum wajar biasa. Kita juga punya dasar. Daluarsa ada aturannya KUHP, ya. Silakan aja berpendapat. Nantilah kalau memang benar mau PK, ajukan aja PK. Tim pengacara Sylvester Matutina tetap ngotot mengatakan bahwa kasus Sylvester Matutina sudah masuk kadaluarsa. Menanggapi hal tersebut, pihak kejaksaan mengatakan silakan kuasa hukumnya melakukan tafsir, tetapi kita tetap akan lakukan eksekusi, ungkap Bapak Anang Supriyatna. Tidak, saya hanya mau menjelaskan bahwa berkaitan dengan masalah eksekusinya Pak Sil, itu kan menurut ketentuan hukum harusnya sudah dinyatakan daluarsa. Daluarsa? Ya, daluarsa. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya. Alasannya? Karena sudah lebih dari 2 tahun. Sebab kalau kita melihat, sebentar, kalau kita melihat dan kita memahami dari pasal 84 ayat 3, itu jelas kok. Ancaman penjalankan hukuman pidana ya itu harus lebih rendah berkaitan dengan masalah daluarsa. Oke. Ya, jadi misalnya hukuman 1 tahun 6 bulan. Oke. Kalau lewat daripada itu, menurut pasal 3 ayat 3 tadi, itu sudah daluarsa. Nah, itu pendapatnya penasihat hukum wajar biasa. Kita juga punya dasar. Daluarsa ada aturannya KUHP, ya. Silakan aja berpendapat. Nantilah kalau memang benar mau PK, ajukan aja PK. Tapi syarat PK harus hadir yang bersangkutan. Tidak bisa diwakili. Ya, kami tegas ketika nanti ada yang kita ambillah langkah-langkah hukum yang tegas. Bisa diabsedikan kan? Sementara itu, Lekumanan yang merupakan juga pengacara Sylvester Matutina mengatakan bahwa Sylvester masih ada di seputaran Jakarta. Tapi anehnya kenapa kejaksaan belum bisa menemukan Sylvester Matutina di Jakarta. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Sementara itu, Komisi Kejaksaan mengatakan bahwa pihak Sylvester sudah dipanggil sebanyak 6 kali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi tidak pernah menghadiri. Ini merupakan tanda tanya besar. Kenapa harus menunggu panggilan untuk mengeksekusi? Kenapa tidak dicari? Padahal selama ini jelas-jelas Sylvester menurut pengacara berada di Jakarta. Hal ini sempat ditanyakan oleh Bung Aiman Wicaksono terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kenapa harus menunggu Sylvester yang datang? Kenapa bukan kejaksaan yang langsung menjemput dan mengeksekusi paksa seorang buronan terpidana tersebut? Eksekusi kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan karena 6 kali pemanggilan. Anda melihat sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal. Itu juga kita sedang tanyakan ke kejaksaan gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Saya ingin bertanya bahwa kemarin Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Anang ya menyatakan bahwa siap mengeksekusi Sylvester Matutina. Saya mengkonfirmasi bahwa itu pernyataan Pak Anang. Dan ini hal yang tentu menjadi pertanyaan masyarakat setelah sekian tahun terpidana, lalu kemudian tidak ada eksekusi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkin komisioner juga sempat meneliti ke internal kejaksaan. Ada apa sesungguhnya? Ya, sebelumnya kita menyampaikan dulu tentang posisi kita bahwa dalam kasus ini Komisi Kejaksaan menilai keterlambatan pelaksanaan eksekusi oleh pihak kejaksaan memang perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penegakan hukum. Komisi Kejaksaan juga menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi oleh jaksa eksekutor. Penundaan tanpa alasan hukum yang jelas tentunya dapat menimbulkan dugaan adanya ketidakprofesionalan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum. Komisi Kejaksaan selama ini juga telah meminta agar Kejaksaan segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Sylvester sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tidak boleh tertunda karena keterlambatan eksekusi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Oke, iya. Ini kan norma-norma yang kemudian Anda sampaikan. Tapi apa sesungguhnya jawaban dari Kejaksaan Agung terkait dengan hal ini? Tentu Komisioner Kejaksaan kan sebagai pengawas Kejaksaan juga memiliki data terkait hal itu. Boleh kemudian diinformasikan kepada kami? Ya, tentunya kita juga sudah melakukan upaya, diantaranya melakukan kunjungan langsung ke Kejari Jakarta Selatan, dan sudah mendapatkan respon bahwa mereka sudah melakukan upaya langkah hukum mulai dari pelaksanaan putusan dengan prosedural, menerbitkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi, kemudian juga telah memanggil yang bersangkutan di 2 bulan terakhir itu sudah 6 kali pemanggilan. Karena 6 kali pemanggilan? Ya. Oke, ini data baru nih, 6 kali pemanggilan terhadap Bung Sylvester ya? Betul. Oke. Memang aktnya yang berbeda-berbeda. Ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat. Iya. Tetapi kemudian tidak menemukan. Faktanya hingga saat ini belum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Oh, gimana? Tidak bisa mengeksekusi seorang terpidana karena yang bersangkutan, seorang terpidana tersebut tidak memenuhi panggilan eksekusi, begitu? Betul, karena memang yang bersangkutan juga belum diketahui alamatnya di mana, karena memang kita sudah berkirim surat ke tempat tersebut. Tapi begini, ini kan tentu pernyataan yang mungkin akan banyak jadi pertanyaan. Kalau kasus korupsi bisa, kasus terorisme bisa eksekusinya, kenapa kasus ini tidak bisa, tidak ditemukan dan menunggu kedatangan seorang terpidana? Artinya kita juga sudah mendorong itu, melakukan upaya misalnya dengan pihak intelijen. Nah, kita mendorong itu, dan memang faktanya sejauh ini belum berhasil dieksekusi, dan itulah yang menjadi analisa kita. Dalam waktu dekat juga kita akan memanggil pihak jaksa eksekutor untuk ke Komisi Kejaksaan mempertanyakan hambatan-hambatan apa yang sedang ditemui oleh mereka. Ya, ini kan tidak menjadi isu yang rakyat bersuara juga tidak mengangkat isu ini. Ya, sebenarnya Anda melihat ini, sebentar. Anda melihat bahwa kasus ini janggal? Itu juga kita sedang tanyakan ke Kejaksaan. Gitu. Enggak, saya mau tanya gini Pak Komisioner. Anda menilai bahwa hal ini belum dieksekusinya Bung Sylvester adalah sebuah kejanggalan? Tentunya ada kejanggalan. Kejanggalan, oke. Komisioner Kejaksaan, saya boleh mengatakan ini ya. Komisioner Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan Agung belum mengeksekusi seorang terpidana adalah sebuah kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan. Ada indikasi kejanggalan, oke. Dan akan ditanyakan. Baik. Ada pertanyaan mungkin Bung Hozin atau saya Oke, silakan Pak Suhadi dulu. Terima kasih. Atau memang tidak perlu dieksekusi karena ada hal baru misalnya. Silakan aja.